got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Selamat malam kakak. Iya, malam. Baik, perkenalkan nama saya Rovina Siranipati. Kakak bisa panggil saya Kakak Rani. Di sini saya akan melakukan konseling tentang gingivitis. Jadi sebelumnya perkenalkan saya asal dari Adonara. Terus pada hari ini saya akan melakukan konseling tentang gingivitis. Jadi di sini kakak bisa melihat di brosur yang saya berikan kepada kakak. Yang pertama, gingivitis. Gingivitis itu adalah peradangan pada gusi yang menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit atau kelainan pada gusi. Jadi penyebab dari gingivitis itu karena sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan lama-kelamaan akan mengeras dan menjadi karang gigi. Jadi karang gigi itu kalau tidak dibersihkan dia akan mengeras dan masuk ke dalam gusi. Terus yang berikut faktor penyebab dari gingivitis atau radang gusi. Yang pertama, plak atau sisa makanan. Yang kedua, cara menyikat gigi yang salah. Jadi, cara menyikat gigi yang salah itu bisa menyebabkan radang gusi atau gingivitis. Yang ketiga, karang gigi. Jadi, kalau karang gigi kita malas membersihkan karang gigi, itu akan menyebabkan gingivitis atau radang gusi. Yang keempat, penggunaan tusuk gigi yang salah. Jadi kalau kita habis makan terus kita korek-korek gigi menggunakan tusuk gigi yang salah, dapat membuat kita gusi berdarah dan bisa menyebabkan gingivitis atau radang gusi. Yang berikut tanda-tanda gusi sehat. Yang pertama, gusi sehat itu berwarna merah muda, tidak bengkak, tidak sakit, dan tidak mudah bernanah. Yang berikut radang gusi atau gusi yang tidak sehat. Itu warna gusinya warnanya merah tua, bengkak dan sakit, mudah bernanah. Yang ketiga, cara mencegah terjadinya gingivitis atau radang gusi. Yang pertama, menyikat gigi 2 kali sehari, minimal pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, hindari makanan manis dan lengket seperti permen, coklat, kue. Yang ketiga, mengonsumsi makanan berserat dan berair seperti buah, sayur. Jadi kita harus banyak mengonsumsi buah dan sayur supaya gigi kita sehat dan kuat. Yang keempat, konsultasi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi kita harus konsul gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali supaya kita mengetahui keadaan rongga mulut kita yang sebenarnya. Lanjut, yang kelima, langkah-langkah menggosok gigi yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan sikat gigi dengan berbulu lembut dan halus. Jadi kita harus menggunakan sikat gigi yang berbulu lembut dan halus. Kalau kita tidak menggunakan sikat gigi yang berbulu lembut dan halus atau kasar, itu dapat membuat gusi kita jadi cepat terluka atau sakit. Yang kedua, posisi sikat gigi sudut pada 45 derajat dari gusi. Yang ketiga, menyikat gigi dengan teknik bas dan roll. Yang keempat, bersihkan permukaan dalam barisan gigi atas dan bawah secara bergantian dan berulang. Jadi kita harus membersihkan gigi kita secara baris dan menggosok secara berbaris-baris dan berulang-ulang. Yang kelima, berkumur 1 kali agar fluor yang terkandung dalam pasta gigi tidak hilang. Yang berikutnya, menjaga kesehatan gigi. Yang pertama itu kita harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua, kurangi konsumsi gula. Karena kita kalau keseringan mengonsumsi gula dapat membuat gigi kita cepat rusak. Yang ketiga, gunakan pasta gigi berfluorida. Yang keempat, gosokkan gigi 2 kali sehari. Jadi kita harus
menyikat gigi 2 kali sehari untuk mencegah terjadinya gigi berlubang, karies gigi. Terus yang kelima, pergi ke dokter gigi secara teratur. Jadi kita harus kontrol gigi ke dokter gigi secara teratur. Baik, di sini apakah kakak sudah mengerti? Kalau kakak sudah mengerti, di sini kakak bisa bertanya kepada saya. Ya, oke baik Kak. Jadi terima kasih untuk penjelasannya. Saya cukup mengerti, tapi saya belum mengertinya di gingivitis Kak. Gingivitis ini saya belum paham. Kira-kira gingivitis ini kayak biasanya kita kenal itu dengan bahasa hari-harinya apa Kak? Karena saya sama sekali tidak mengerti tentang yang kata gingivitis Kak. Baik Kak, saya akan menjelaskan. Kalau gingivitis itu radang gusi atau kita penggusi sendiri. Jadi kalau gingivitis itu kalau kita penggusi, kita tidak rawat, dia akan cepat luka. Jadi kalau kakak kalau habis makan, kakak ini bersihkan sisa-sisa makan pakai apa? Biasa tuh Kak, kalau misalnya kayak makan habis kalau di rumah berarti saya sikat gigi. Tapi kalau misalnya di banyak orang kan, apalagi kayak kita di pesta begitu tuh Kak. Nah itu biasa ini tidak mungkin kita sikat gigi. Nah itu saya tusuk gigi pakai lidi kan, misalnya kita di pesta Pak itu yang tusuk gigi itu. Nah itu saya tusuk pakai gigi. Apakah itu tusuk gigi itu merusak gigi atau merusak kita punya gusi kan biasa, apalagi kan Kak bebu gigi yang di biasa pakai kunyah nih Kak, itu dia ada lubang. Jadi biasa tuh kalau makan makanan tuh pasti saya makan langsung. Jadi saya biasa pakai tusuk gigi Kak. Iya Kak, jadi kalau kakak habis makan itu kakak tidak boleh membersihkan sisa makanan di dalam kakak punya gigi, yang lubang gigi, tidak boleh menggunakan tusuk gigi. Karena itu dapat membuat gusi kakak tidak sehat dan cepat rusak. Kalau gusi kakak cepat nih kakak menggunakan tusuk gigi, kalau ini gusi kakak sudah rusak, itu dia tidak bisa ini menopang gigi lagi karena dia itu ini Oh artinya kalau kita pakai tusuk gigi tuh Kak bisa pakai lidi ya. Kalau misalnya pakai lidi berarti merusak kita punya gusi. Oh begitu, supaya bekas tobe kawan dong, sapu mama dong, karena biasa tuh kami hampir rata-rata di rumah tuh Kak kami pakai tusuk gigi. Ya, jadi kalau kakak membersihkan sisa makanan atau makanan yang tertinggal dalam sela-sela gigi, itu kakak pakai dental floss atau ini benang gigi. Oh, nah kira-kira benang gigi itu kita beli di mana ya Kak? Di apotek pasti ada. Oh, nah baik so. Oke, terima kasih banyak untuk informasinya Kakak, supaya saya pulang nih saya beli su, karena kami di rumah tuh rata-rata gigi berlubang tuh Kak, jadi kami harus beli ini tuh benang gigi ya Kak. Iya. Oh, nah kira-kira kalau misalnya kita punya gusi yang sedang rusak itu Kak, kira-kira kita pergi ke rumah sakit atau kita bisa pakai obat-obat alami untuk kasih sembuh, atau dia sendiri sembuh Kak? Kalau misalnya kita punya gusi ini luka atau ini kayak biasa tuh kayak sakit tuh Kak, kayak rasa terbakar tuh Kak. Nah itu kira-kira kita di rumah sakit atau kita bisa kasih obat-obat ini tradisional dari rumah gitu? Itu sebaiknya saya sarankan kakak ke rumah sakit saja supaya bisa diperiksa keadaan rongga mulut kakak. Oke, supaya ini kalau gusi ini sakit, nah ini saya bisa langsung ke rumah sakit kan. Karena tahu toh Kak, kalau kita sibuk tuh Kakak, biarpun gusi sakit, gigi sakit juga pasti kita akan di rumah Iya Kak. Oh ya, oke. Nah terus yang tadi ini Kakak bilang kita harus hindari makanan yang lengket dan manis. Berarti itu juga itu misalnya kan di sini Kak ini ada coklat, ada gula-gula atau permen. Berarti itu makanan juga merusak kita punya gusi kok Kak? Dia itu oh iya Kak, jadi kalau ini kakak kebanyakan makan coklat, makan permen, makan yang manis-manis, itu bisa menyebabkan kakak pun gigi itu cepat
terkena bakteri atau cepat rusak. Atau bisa juga ini buat kakak gigi cepat lubang. Jadi kalau ini kakak tidak menjaga gigi itu dia bisa menyebabkan lubang gigi juga toh. Jadi kalau dia terserang sampai di sisa akar itu dia juga berpengaruh terhadap gusi. Oh, jadi selama ini saya pikir hanya untuk gigi lubang. Saya tidak tahu kalau ada penyakit seperti yang gingivitis atau apa? Radang gusi. Oh, jadi berpikir selama ini hanya gigi saja, ternyata ada penyakit lainnya seperti radang gusi. Nah, itu memang biasa saya juga alami, Kakak. Biasanya kan Iya. kan biasa saya sikat gigi itu apalagi buru-buru, Iya, buru-buru sikat gigi tuh kuat-kuat. saya Terlalu bersemangat. jadi sikat gigi itu pakai tenaga dalam. Itu baru rasa ada. Oh, jadi selama ini saya tahu tuh hanya gigi saya yang lubang, padahal ada penyakit lain seperti radang gusi. Ya Kak. Oh, baik suka. Oh, terima kasih banyak untuk informasi dan penjelasan yang tadi Kakak sudah jelaskan. Saya cukup mengerti. Ya Kak, baik Kak. Kalau di sini saya mau bertanya kepada Kakak, kan kita kan dari tadi sudah konseling dari tadi toh. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Kakak, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut itu caranya bagaimana saja? Oh ya, baik Kak. Jadi yang tadi saya sempat ingat tuh Kak, yang Kakak bilang kita harus periksa gigi ke dokter. Ya. Di situ tadi juga ini saya mengertinya kita harus kurangi makanan coklat, permen atau makanan yang manis supaya kita punya gigi tetap sehat, terutama kita melindungi kita punya gusi juga. Ya, mungkin jawabannya itu Kak. Ya baik Kak. Ya Kakak pun jawabannya benar sekali. Jadi itu ya Kak, kita harus menjaga kesehatan kita punya gigi dan mulut. Jadi di sini Kakak sudah mengerti toh? Iya. Jadi kita harus hargai kesehatan gigi dan mulut kita sebagaimana Anda menghargai diri sendiri. Jadi terima kasih ya Kak sudah mendengarkan saya punya bimbingan dari tadi. Terima kasih Kak, selamat malam. Terima kasih juga Kakak.